Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek UTS matkul LTK dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Syairoji, SPT MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya, yaitu dampak penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran, yang disusun oleh saya sendiri, M. Haikal Alfian Juniarta, dengan NIM 46114222146. Selanjutnya, pendahuluan. Siswa dan guru menyadari dampak positif dan negatif dari pembelajaran online dan sebaiknya melakukan kegiatan belajar mengajar online dan menggunakan media pembelajaran yang ada. Efek positif dan negatif dari pembelajaran online memperumit interaksi antara peserta dan guru karena tidak dapat melakukan pengajaran tatap muka secara langsung. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Pendidik harus benar-benar menguasai teknologi. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang berlangsung secara online dan melalui jaringan internet, dan diperlukan akses yang baik untuk partisipasi penuh dalam pembelajaran online. Pembelajaran online harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini. Pembelajaran online berlangsung dengan menggunakan media pembelajaran yang tersedia seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, grup WhatsApp, e-learning, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan. Dalam situasi saat ini, semua siswa harus dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran online, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang saat ini sangat maju dan berkembang, dan harus diterapkan. Media pembelajaran online yang umum digunakan adalah media pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, grup WhatsApp, dan e-learning. Tentunya beberapa media tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. E-learning sendiri adalah proses pembelajaran yang digunakan sebagai wahana dan infrastruktur pembelajaran online tanpa kontak langsung antara siswa dan guru. Kemudian e-learning dikembangkan menjadi berbasis web dan kemudian diperluas ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. E-learning sendiri juga memiliki karakteristik seperti menyimpan dan menggunakan bahan ajar mandiri yang dapat diakses oleh pendidik dan siswa di komputer, menggunakan layanan berbasis kemajuan teknologi dan memanfaatkan komputer. Adapun dampak positif dari pembelajaran online menggunakan media e-learning bagi peserta didik dan tenaga pendidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan partisipasi keaktifan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. Yang ketiga, materi lebih mudah diserap dan dipahami karena pada e-learning sudah tersedia ikon-ikon materi yang sudah disiapkan oleh pendidik, dan e-learning juga memiliki fasilitas multimedia yang bisa berupa suara atau video. Yang keempat, lebih ringkas, maksudnya tidak berbelit-belit, akan tetapi langsung ke pokok bahasan materi pelajaran sesuai kebutuhan. Yang kelima, e-learning bisa diakses selama 24 jam, maksudnya materi-materi yang ada di e-learning bisa dibuka dan dipelajari kembali. Yang terakhir, e-learning lebih menghemat waktu dan biaya. Selain dampak positif dari pembelajaran online menggunakan media e-learning, adapun dampak negatifnya sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan memahami sistem yang ada di e-learning. Yang kedua, adanya batasan waktu yang disetting oleh pendidik dalam pengumpulan tugas dan absensi di e-learning. Yang ketiga, adanya penuntutan dari pendidik agar menggunakan e-learning secara maksimal. Yang keempat, berubahnya peran seorang pendidik yang dari awalnya dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran yang konvensional. Di masa pandemi ini, tenaga pendidik dituntut untuk memahami dan mengimplementasikan pembelajaran menggunakan ICT. Yang kelima, bagi peserta didik yang rumahnya berada di wilayah tidak strategis, maka akan kesulitan dalam mengakses e-learning karena membutuhkan internet yang stabil. Yang keenam, kurangnya penguasaan terhadap bahasa komputer mengakibatkan kita kesulitan dalam menggunakan e-learning secara maksimal. Yang terakhir, peserta didik
bisa frustasi jika tidak mengakses e-learning dengan maksimal, karena itu bisa berpengaruh terhadap nilai nantinya. Kesimpulannya, dan yang terakhir kesimpulannya dari pembahasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa kita harus menjalankan kebijakan pemerintah yang berlaku, terutama dalam lingkungan pendidikan. Kita harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online ataupun daring. Pembelajaran daring sudah sangat efektif untuk dilakukan di keadaan seperti saat ini. Adapun dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring menggunakan e-learning, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Meskipun kita kadang merasa frustasi dan lelah karena kurang menguasai bahasa komputer dan sistem yang digunakan dalam e-learning.